Indonesia. Aku Zahro. Dan aku Alfi. Kali ini kita akan bincang-bincang santai tentang corak budaya Islam yang ada di Pulau Indonesia. Gimana sih itu? Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, stay tune in this video and happy watching! Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, pulau, dan lain-lain. Salah satunya agama. Nah, agama tentunya agama yang mayoritas di Indonesia yaitu agama Islam. Tentunya kita juga bertanya-tanya nggak sih gimana sih cara masuknya agama Islam itu di pulau yang ada di Indonesia. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang gimana cara masuknya agama Islam itu yang ada di Pulau Flores. Pulau Flores itu ada di NTT, teman-teman. Nah, kira-kira dari kalian nih ada nggak sih yang pernah ke Flores dari Mbak Zahro mungkin? Aku pernah sih waktu liburan semester aku berkunjung ke rumah mbakku. Di sana aku melihat bagaimana sih interaksi mereka dan budaya mereka. Mulai bagaimana mereka berpakaian, melakukan interaksi sosial seperti berdagang. Mungkin seperti itu aja sih. Kalau dari Uli? Aku belum sih, tapi aku pernah tahu lah ya sedikit banyaknya tentang sejarah perkembangan masuknya Islam di Flores. Wah, gitu. keren nih. Kayaknya Mbak Uli bisa sedikit dicerita. cerita tentang sejarah masuknya perkembangan Islam ke Flores itu kayak gimana sih, Mbak Uli? Nah, jadi teman-teman, masuknya Islam di Flores ini itu dibawa oleh tokoh yang bernama Syahabuddin bin Salman Al-Faris pada abad ke-15 Masehi. Nah, Syahabuddin bin Salman Al-Faris ini biasa dikenal dengan Sultan Menanga. Pulau pertama yang beliau masuki untuk penyebaran Islam adalah Pulau Solor. Nah, pada Pulau Solor ini beliau mengunjungi dua tempat untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu Lamakera. Nah, di Lamakera ini beliau menikahi saudari dari Raja Lamakera. Jadi beliau bisa berdakwah di sana itu tentunya dengan karena ada hubungan dengan kekeluargaan. Dan di Menanga, kan Mbak Uli tadi bilang di Menanga ya. Di Menanga itu Sultan Syahabuddin Salman Al-Faris ini membangun masjid, ya, teman-teman. Jadi metode dakwah yang digunakan oleh Syahabuddin Salman Al-Faris ini menggunakan metode pendekatan kekeluargaan, ya Mbak Zahro. Nah, betul. Di mana beliau menekankan bahwa pentingnya kekeluargaan dan rasa toleransi yang sampai saat ini masyarakat Flores pegang teguh dan mereka percayai. Nah, teman-teman, kita kan udah membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Flores. Nah, itu ya, yang dijelaskan oleh Mbak Uli dan juga Mbak Zahro tadi, yang mana yang dibawakan oleh Sultan Syahabuddin Salman Al-Faris. Nah, terus pada pembahasan yang selanjutnya nih kita akan menjelaskan tentang bagaimana corak budaya Islam yang ada di Flores. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan nih tentang narasi corak budaya Islam di Flores. Wah, Untuk sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu nih Flores itu apa sih? Nah, Flores adalah salah satu pulau yang berada di gugusan Gunung Pulau Nusa Tenggara bersamaan dengan NTB dan Bali. Di sana juga ada puncak tertinggi yaitu Gunung Ranaka. Suku bangsa Flores sendiri adalah percampuran dari suku Portugis karena dulu pada zaman penjajahan si Flores ini pernah dijajah oleh Portugis. Nah, betul sekali. Saat ini ada beberapa suku yang mendiami Pulau Flores sendiri. Yang pertama, suku Ende, Nagekeo, Manggarai, Suka, Laratatuka, Lio, Riung dan sebagaimana. Nah, dari beberapa sejarah atau perkembangan Islam, ada beberapa kebudayaan nih yang ingin saya jelaskan untuk teman-teman dan untuk teman-teman yang ada di depan sana. Yang pertama yaitu rumah adat Baruniang berada di kampung adat Wairebo. Nah, rumah ini menjadi salah satu event yang paling menarik wisatawan nih, mulai dari lokal sampai mancanegara, karena dari setiap arsitektur yang ada pada inci rumah tersebut mengandung nilai budaya dan keagamaan di sana. Selain itu, ada ritual reba yang merupakan kebudayaan universal. Nah, ritual ini biasanya dilakukan oleh masyarakat petani suku Bajawa.
Suku Bajawa adalah salah satu dua etnis yang mendiami Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Norma ini diturunkan nih mulai dari generasi tua sampai ke generasi muda. Ritual Reba sendiri sesungguhnya adalah pesta keluarga di mana pada saat ritual semua penduduk harus keluar dan mengikuti ritual ini. Mungkin bisa disebut juga sebagai pesta pendamaian karena ketika kita mengikuti ritual ini kita harus berdamai dengan semua orang, entah itu musuh atau saudara. Nah, ada juga pendapat yang menyebut bahwa ritual Reba ini sebagai pesta muda-mudi di mana seluruh petua akan merencanakan nih bagaimana sih perjodohan putra-putri mereka kelak. Jadi seperti ajang penarikan jodoh. Nah, gitu ya. betul. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan dengan adanya ritual Reba, masyarakat Flores bisa menjaga tali silaturahmi dan kekeluargaan mereka seperti yang diajarkan oleh Sultan Syahbudin Salman Al-Faris. Nah, pinter. Yang selanjutnya yaitu tradisi Waigerelewo, di mana tradisi ini membuktikan atau mencerminkan rasa sujud syukur masyarakat Pulau Adonara karena mereka berhasil nih mengalirkan air dari tempat yang tinggi yaitu sumber yang sulit mereka jangkau ke tempat penduduk. Jadi ketika semacam bentuk syukur. Nah, betul. Ketika perayaan ini dilaksanakan, mereka akan keluar dari rumahnya tanpa menyentuh dan meminum air yang belum yang belum. Nah, karena mereka beranggapan ketika kita minum itu akan membawa bala petaka bagi diri kita dan bagi semua keluarga. Selain itu, ketika kita mengikuti ritual tradisi Waigerelewo, kita harus membawa beberapa peralatan seperti candi air yang akan dibawa oleh wanita. Jadi pada tradisi ini wanita akan lebih mendominasi. Mereka akan membawa gong air. Kemudian mereka juga akan menyelupkan gong itu untuk diisi air. Setelah itu barulah mereka bisa meminum air. Nah, betul. Yang terakhir yaitu ritual Kemaka. Nah, ritual Kemaka ini digunakan masyarakat Flores untuk menyambut sultan-sultan nih atau raja-raja. Ketua adat. Nah, betul. Mungkin kalau saat ini bisa disebut presiden. Jadi ketika ada tamu yang penting nih, bukan seperti kita, kita kan kurang penting nih ya. Jadi misalnya orang berpangkat, orang berpangkat di sana. Betul sekali, kita akan disambut dengan ritual Kemaka. Jadi ritual Kemaka ini adalah adat milik Kampung Noa. Nah, sebelumnya ritual ini dibawakan oleh para petuah nih yang ada di desa Golondoal. Semua suku, semua agama dan dari berbagai macam suku ras gitu ya. Semua okay. agama ya, termasuk ya yang agama yang ada di Flores itu mereka datang ke ritual itu untuk menyambut ketua. Jadi bentuknya itu dari sebuah nilai ketoleransian. Nah, jadi semua agama dan semua suku itu hadir untuk berantisipasi pada ritual ini. Termasuk Islam. Islam sendiri ini juga sangat memiliki role besar nih dalam ritual ini. Yang pertama, rangkaiannya itu ada petuah adat. Jadi petuah adat itu menyampaikan pidato. Yang kedua, penyerahan keris nih kepada si tamu, itu sebagai simbol bahwa si tamu itu udah diterima di daerah mereka. Selain itu nih teman-teman, karena aku pernah berkunjung ke Flores, aku pernah mengikuti nih salah satu ritual yang dilakukan oleh umat muslim di sana, yaitu kepo nggak sih? Iya jelas dong. Kan Anda pernah ke Flores gitu ya teman-teman. Betul. Jadi itu ada istilahnya ada apa namanya tester orang Flores itu kayak gimana sih Islamnya ini nih. Mbak Zahra ini pernah ke Flores, wah jadi betulan banget. Jadi ketika saya berkunjung ke sana, ada nih masyarakat muslim yang melakukan ritual pemotongan ayam hitam sebanyak 3 ekor. Untuk apa itu, Mbak? Nah, ritual ini bukan untuk menyembah Tuhan yang lain, enggak. Tapi ini adalah rasa antisipasi mereka sebelum membangun sebuah bangunan, bisa sebelum membangun masjid, rumah, atau bangunan yang lain. Mereka percaya nih bahwa dengan pemotongan ayam hitam tersebut, bangunan itu akan terhindar dari bencana, gitu ya. Betul. Kalau yang dari saya baca ya, itu menurut pengalaman Mbak Zahra ya, waktu datang ke Flores itu masuk
ke ritual Kemaka yang tadi menyambut suku, agama, dan beberapa artikel yang udah saya baca nih teman-teman. Itu tuh kita menyembelih 3 ekor ayam hitam seperti yang dijelasin oleh Bazar tadi. Nah itu juga masuk ke ritual Kemaka, yaitu bentuk syukur kita kepada yang Maha Kuasa, dan juga sebagai istilahnya pendekatan kekeluargaan. Karena dari 3 ekor ayam hitam tadi yang dipotong itu akan dimasak nih teman-teman, dan kemudian dimakan bersama. Kalau Misal jadi pendekatan kekeluargaan juga, Nah, seperti betul. yang diterapkan Syahabuddin Salman Al-Faris ini dalam metode dakwahnya ketika dia berdakwah ke Pulau Flores. Teman-teman, dari perkembangan sejarah masuknya Islam ke Flores tadi, dan juga corak budaya Islam yang ada di Flores, kita dapat menganalisis nih bahwasanya di dalam corak budaya Islam yang ada di sana itu terdapat beberapa ritual. Ada ritual Waigirelewo, ada ritual Kemaka, kemudian ada peninggalan, yaitu peninggalan masjid tertua di sana yang itu dibangun oleh Sultan Syahabuddin sendiri. betul. Nah, itu masuk dalam masjid tertua juga di sana. Iya, tempat terbesar dan sebagai Sarana fasilitas pendidikan yang juga harus nih. dilindungi. Nah, pada simbol kebudayaan di ritual Kemaka nih, ada tadi disebutkan ayam jantan hitam, kemudian ada keris adat, kemudian ada kapuk-kapuk yang digunakan tetua adat untuk menyambut tamu. Kemudian simbol kebudayaan pada tradisi Waigirelewo itu juga meliputi guci air, gong, dan sarung adat dan sirih yang digunakan untuk perempuan tadi yang mengambil air dari sumber, kemudian melaksanakan ritual tersebut. Lalu heros dari semua ritual yang ada di sini berpacu pada Sultan Syahabuddin Salman Al-Faris, atau sering kita dengar sebagai Sultan Menangan. Sebagai tokoh yang pertama kali membawa Islam masuk ke Flores. Dan yang terakhir yaitu value yang bisa kita tangkap dari beberapa poin-poin di atas tadi, yaitu yang pertama, rasa kekeluargaan pada masyarakat Flores. Nah, yang kedua ada moderasi antar agama yang berkembang di Flores. Lalu ada kekompakan yang terjalin di antara masyarakat Islam di Flores. Selanjutnya ada rasa syukur yang selalu dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Nah teman-teman, begitu corak budaya Islam yang berada di Pulau Flores. Teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bincang-bincang santai kali ini yaitu mereka menggunakan pendekatan secara kekeluargaan, sehingga agama Islam dengan agama-agama yang lain itu dapat hidup secara damai dan berdampingan. Dan moderasi beragama di sana itu kuat banget nih, karena tadi sistem kekeluargaan yang dibawakan oleh Syahabuddin Salman Al-Faris tadi. Begitu teman-teman dari pembahasan podcast kali ini. Nah, karena kita sekarang udah membahas sejarah dan corak budaya Islam yang ada di Flores, mungkin di channel atau di video selanjutnya kita akan membahas di pulau lain yang mungkin sejarah dapat Islam memberikan di pulau lain. pelajaran yang berharga Lebih. untuk teman-teman. Mungkin cukup sekian nih penjelasan dari kami, dan see you next time. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.